Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang enak banget dan ini cocok banget untuk dijadikan oleh-oleh. Ini dia bakpia isi coklat ala Dapur Naima. Cara buatnya itu mudah dan insya Allah anti gagal. Ini tanpa oven ya, cuma menggunakan teflon aja. Dan untuk hasilnya bisa dilihat kulitnya ini berlayer banget. Ini pas aku buka bisa dilihat seperti ini. Dan isian coklatnya ini juga enak banget. Berasa ada pahit dan manisnya itu pas, nggak bikin anak sama sekali. Cara buatnya itu praktis, tampilannya super cantik dan rasanya juga enak banget. Ini nggak kalah ya sama yang dijual di toko oleh-oleh gitu. Dan pastinya ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan dan ide oleh-oleh. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini aku akan buat isian pasta coklatnya dulu. Kita siapkan wadah yang bersih dan kering. Lalu masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Ini aku gunakan sudah dalam kondisi hangat-hangat kuku atau dingin ya. Kemudian tambahkan 125 gram gula halus. Boleh menggunakan gula pasir yang di blender hingga halus. Kita aduk kedua bahan, kita aduk hingga rata menggunakan balon whisk. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 25 gram coklat bubuk. Ini aku masukkan sambil diayak ya, biar tidak ada yang bergerindil. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau coklat bubuknya sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 75 gram tepung terigu. Aku menggunakan protein sedang yang sudah disangrai. Kemudian lanjut kita aduk. Dan terakhir jangan lupa tambahkan dengan kurang lebih 40 ml air biasa. Kita aduk rata aja menggunakan sendok sampai semua bahannya itu benar-benar tercampur dengan rata dan sudah tidak ada lagi tepung terigu yang mengendap di dasar adonannya. Nah seperti ini pasta isian coklatnya sudah jadi. Boleh banget ya kalau kalian mau tambahkan dengan pasta vanila yang cair. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Isian pasta coklat bakpianya sudah jadi. Selanjutnya bisa kita bagi menjadi 10 bagian, kira-kira 25 sampai 28 gram. Kita timbang aja ya biar hasilnya itu bisa lebih seragam. Kita lakukan aja sampai isian pasta coklatnya itu selesai dibagi dan ditimbang. Isian pasta coklatnya sudah beres, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat adonan kulit A-nya. Siapkan wadah yang kering dan bersih. Di sini aku menggunakan mangkok yang agak besar aja. Kita masukkan 50 ml air, 50 ml minyak, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian semua bahan yang dimasukkan kita aduk rata aja menggunakan balon whisk. Kita campurkan sampai semuanya itu larut dan tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur, selanjutnya kita masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Lanjut ini aku aduk langsung menggunakan tangan aja ya biar cepet dan pastinya tangannya ini sudah bersih. Kita campurkan aja semua bahannya sampai benar-benar tercampur dengan rata. Kita uleni sebentar menggunakan tangan. Nah ini adonan A-nya sudah siap, lalu bisa kita bungkus aja dengan plastik wrap dan kita sisihkan dulu. Tahapan yang ketiga, kita akan buat bahan kulit B. Kita siapkan wadah, lalu masukkan 63 gram tepung terigu masih menggunakan protein sedang. Dan kita tambahkan 45 gram margarin.
Ini langsung aku campurkan aja menggunakan tangan biar lebih cepat tercampur. Kita campurkan aja kedua bahannya ini menggunakan tangan dan kita uleni ya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan menjadi adonan yang pas. Kalau sudah jadi seperti ini adonannya, kemudian bisa kita bungkus juga menggunakan plastik wrap. Dan adonannya ini akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian bisa kita ambil adonan A dan kita gilas seperti ini. Kita pipihkan aja ya, kita gilas adonan A sampai cukup pipih seperti ini. Kemudian letakkan adonan B di atasnya. Lalu bisa kita lipat, kita tutup kayak gini dan gilas sampai melebar. Kita gilas aja sampai bentuknya itu cukup pipih dan melebar seperti ini. Kemudian bisa kita lipat lagi ya. Dan kita gilas lagi, kita pipihkan lagi sampai setipis mungkin. Kita gilas terus aja adonannya ya sampai benar-benar tipis. Kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar tipis ya, bisa kita gulung aja dari ujung sampai ke ujung. Sampai seperti ini, kemudian bagi menjadi 10 bagian. Di sini pas dipotong menjadi 10 bagian, disarankan itu ditimbang dulu ya. Jadi hasil akhir itu bisa seragam, semua bentuknya itu sama. Nggak ada yang bentuknya lebih gede atau lebih kecil gitu. Ambil satu bagian yang sudah dipotong, lalu kita tipiskan kayak gini, kita tekan gitu ya biar ketutup. Kemudian tinggal digilas lagi aja. Di bagian tengahnya jangan terlalu digilas ya, biar nggak tipis. Jadi bagian pinggirannya aja yang ditipiskan. Lalu ambil satu isian coklatnya, letakkan di atasnya dan tutup rapat seperti ini. Dan ini kita gilas lagi, kita pipihkan dikit aja seperti ini supaya nggak terlalu tebal pas dipanggang. Cukup kayak gini aja ya tebalnya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kita ambil satu bagian yang tadi sudah kita potong, lalu bagian pinggirannya ini kita pipihkan, kita tipiskan, kita tutup gitu. Kemudian tinggal kita gilas lagi aja, bagian tengahnya jangan terlalu digilas, bagian pinggirannya aja yang kita tipiskan. Sampai seperti ini, lalu ambil satu isian coklatnya. Kalau isian coklatnya itu terlalu besar, bisa dikurangi aja. Kita letakkan di atasnya dan tutup rapat seperti ini. Kemudian bisa kita gilas lagi. Ini kita gilas sebentar aja ya, jangan yang terlalu ditekan banget. Dan ini kita gilas lagi supaya tidak terlalu tebal pas dipanggang di atas teflonnya. Cukup kayak gini aja. Lakukan hal yang sama hingga selesai, hingga semua bapiannya selesai diisi. Kemudian bisa kita panaskan teflon anti lengket, gunakan api yang paling kecil, lalu bisa kita oleskan dengan sedikit minyak. Kalau sudah panas, bisa kita taruh bapia di atas teflon, kemudian kita tutup dan ini kita tunggu kira-kira sampai 10 menitan. Nah ini sudah 10 menitan, bagian bawahnya itu sudah kelihatan berubah coklat gitu. Dan sebelum dibalik, kita olesi dulu atasnya dengan sedikit minyak. Kalau sudah baru kita balik dan kita panggang lagi selama kurang lebih 10 menit. Nah ini tinggal kita masak aja, kita diamkan aja menggunakan api kecil ya dimasaknya sampai warnanya kecoklatan cantik seperti ini. Kalau warnanya sudah kecoklatan di kedua sisi seperti ini tandanya bapianya sudah matang ya. Bisa kita angkat dan kita pindahkan aja ke piring. Lalu ini untuk panggangan yang kedua, jangan lupa kita olesi lagi dengan sedikit minyak ya.
Dan kita panggang lagi sama caranya 10 menit, kecoklatan dibalik, dan 10 menit lagi sampai matang. Kalau sudah berarti bapianya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bapia isi coklat ala dapur Naima. Bisa dilihat ini hasilnya super duper cantik banget dan mirip banget kayak yang dijual di toko oleh-oleh gitu. Rasanya juga enak banget dan bisa dilihat ini pas dibuka tekstur kulitnya itu berlapis ya, berlayer. Untuk rasanya ini enak banget. Isian pastanya itu ada rasa sedikit pahitnya dan manisnya pas, nggak bikin enak sama sekali. Ditambah dengan tekstur kulitnya itu yang sedikit kering crunchy gitu, enak banget pokoknya. Dan ini cocok banget ya buat jadi cemilan atau buat dijadikan oleh-oleh gitu. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.